Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Selawat dan salam tidak lupa kami kirimkan selalu kepada baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan semua umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan tentang sifat kepribadian pendidik, yaitu amanah, yang disusun untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur mata kuliah Basul Kutub. Dosen pengampu Bapak Muhammad Bahaudin, penyusun oleh kami. Yang pertama saya Ahmad Hilal Awami, NIM 172, dan rekan saya Saudara Abdul Hakim Majid, NIM 179. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan dari semua pihak untuk penyempurnaan makalah kami selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kepada Allah jualah kami serahkan semua pengorbanan serta perjuangan demi langkah dan ayunan tangan kami, semoga senantiasa mendapat rahmat dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Dahuluan, amanah sebagai salah satu bahasa serapan dalam bahasa Indonesia menjadi suatu makna yang unik. Amanah dalam perkembangannya tidak terlepas dari suatu ajaran yang dibawa oleh Al-Quran sebagai sumber utama dari agama Islam. Dengan amanah sebagai suatu pesan moral ataupun ideologi tersendiri dari ajaran agama Islam yang sangat sesuai dengan zaman apapun dan dimanapun. Ini menunjukkan memang benar bahwa soleh likulli zaman wal makan, dengan bukti eksistensi dan moral amanah yang sudah sejak lama diajarkan dalam Islam. Maka dari itu, di makalah ini mencoba memaparkan tentang amanah. Dalam makalah ini, kami penulis akan mengupas lebih dalam tentang kandungan hadis sifat kepribadian pendidik, yaitu amanah, yang terdapat pada hadis Tirmidzi nomor 1185. Kritik sanad dari hadis di atas yang sudah teman-teman baca. Ini hadisnya. Hadisna Abu Quraib, hadisana Talq bin Ghanam, an Syariq wa Qasim an Abi Hasan an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atil amanati ila man tamanaka wala takhun man khunaka qala Abu Isa hadha hadisun hasanun gharib wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi ila hadha hadis wa qalu idza kana lirrajuli ala akhara shay'un fadhhaba bihi fa lahu indahu shay'un falaysa lahu an yahbisa anhu biqadri ma dhahaba lahu alaihi wa rakhasu bihi بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الطوري وقال إن كان له عليه دراهم فوقاله عنده دنانير فليس له أن يبحث بمكان الدراهم إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهم بقدر ما له عليه. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Tolak bin Ghanam dan dari Syarih dan Qais dari Abu Hasin, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Abu Isa berkata, hadis ini hasan gharib, dan sebagian ulama cenderung untuk berpedoman bahwa hadis ini, mereka mengatakan, jika seseorang memiliki sesuatu pada orang lain, lalu orang lain itu membawanya atau menggunakannya, kemudian ia pemilik mendapat sesuatu yang lain dari sisinya orang lain, maka ia tidak boleh menahan atau mengambilnya darinya sesuai dengan sesuatu yang lain tersebut, sesuai dengan kadar yang dibawa oleh dari miliknya. Dan sebagian ulama dari kalangan tabi'in membolehkannya. Ini adalah pendapat As-Sauri
Ia mengatakan, jika seseorang memiliki beberapa dirham pada orang lain, lalu ia mendapati beberapa dirham miliknya pada orang lain tersebut berupa beberapa dinar, maka ia tidak boleh menahan atau mengambil beberapa dinar yang ia dapati sebagai ganti beberapa dirhamnya. Namun, jika ia mendapati beberapa dirhamnya pada orang lain itu masih berupa beberapa dirham, maka ia boleh menahan atau mengambilnya menurut kadar miliknya yang terdapat pada orang lain tersebut. Dari hadis di atas terdapat urutan-urutan sanad sebagai berikut. Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua Abu Soleh, 3 Abu Hasin, 4 Abu Qais, yang kelima adalah Syari', selanjutnya adalah Tolak bin Gonam, dan yang terakhir Abu Quraib. Berikut biografi dari perawi di atas. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Nama lengkap Abdurrahman bin Sakhr. Dari kalangan sahabat, kauniyah Abu Hurairah. Tinggal pada masa hidup adalah di Madinah, wafat tahun 57 Hijriah. Perawi yang kedua adalah Abu Soleh. Nama lengkap Zakwan. Dari kalangan tabi'in kalangan pertama, kauniyah Abu Soleh, negeri semasa hidup adalah Madinah dan wafat pada tahun 101 Hijriah. Perawi yang ketiga adalah Abu Hasin. Nama lengkap Utsman bin Asim bin Husain. Dari kalangan tabi'in kalangan biasa. Kunyah Abu Al-Hasin, tinggal semasa hidup adalah di Kufah, wafat tahun 128 Hijriah. Perawi yang keempat adalah Qais, bernama lengkap Qais bin Ar-Rabi, dari kalangan tabi'ut tabi'in kalangan utama. Kunyah Abu Muhammad, negeri semasa hidup adalah Kufah dan wafat pada tahun 167 Hijriah. Yang kelima adalah Syari', bernama lengkap Syari' bin Abdullah bin Abi Syari', tabi'ut tabi'in kalangan pertama. Kauniyah Abu Abdullah, hidup pada semasa hidup berada di negeri Kufah dan wafat pada tahun 177 Hijriah. Selanjutnya adalah Tolak bin Gonam, bernama lengkap Tolak bin Gonam bin Tolak bin Muawiyah, dari kalangan tabi'ul atba kalangan tua. Kunyah Abu Muhammad, tinggal semasa hidup berada di negeri Kufah dan wafat pada tahun 211 Hijriah. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah Abu Quraib. Nama lengkap Muhammad bin Al-A'la bin Quraib, dari kalangan tabi'ul atba kalangan tua. Kunyah Abu Quraib, negeri semasa hidup adalah Kufah, wafat pada tahun 248 Hijriah. Pembahasan yang kedua adalah kritik eidetis yang terbagi dalam beberapa kajian. Yang pertama adalah kajian linguistik. Pada kajian ini, penulis lebih menekankan pada pembahasan adil amanati ila man tamanaka wala takhun man khunak. Addi adalah bentuk fi'il amr yang menyimpan fa'il berupa anta. Al-amanata adalah maf'ul bih dan dibaca nasab. Alamat nasabnya adalah fathah karena isim mafrad. Ila adalah huruf jar. Man adalah isim mausul yang diajarkan oleh ila, namun secara harokat tetap sukun. Selanjutnya adalah i'tamana, adalah bentuk fi'il madhi yang menyimpan fa'il mustatir yang kembali kepada min, man, dan ka. Adalah isim domir yang berada pada mahal nasab menjadi maf'ul dari fa'il mustatir tersebut. Wa adalah huruf atof. La takhun adalah fi'il nahi yang menyimpan fa'il berupa anta. Man adalah isim mausul yang menjadi maf'ul dan silahnya adalah khonaka. Khona adalah fi'il madhi yang menyimpan domir anta, dan ka adalah isim domir yang berada pada mahal nasab menjadi maf'ul dari fa'il mustatir tersebut. Selanjutnya adalah kajian tematis komprehensif yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Terima kasih.